Damai sejahtera kutinggalkan bagi kalian semua yang masih mengikuti apa yang aku sampaikan kepada kalian. Aku akan menyampaikan tentang murka Allah atau murka Tuhan. Murka Allah atau murka Tuhan akan turun ke bumi, ke dunia ini, di mana di situ ada dosa yang membuat murka Allah itu, api murkanya itu menyala-nyala. Antara lain adalah tentang kaum sejenis atau yang dikenal dengan LGBT. Maka di daerah itu nanti akan terkena murka Allah, yaitu Sodom dan Gomora, kebakaran dan kejatuhan puing-puing yang tidak ada habisnya karena mengundang murka Allah yang sangat dahsyat. Dan kedua adalah pedofilia, yaitu tentang anak-anak, menyukai anak-anak apapun itu. Perdagangan anak-anak juga di situ akan ada murka Allah jatuh pada tempat yang suka menjual, memperdagangkan anak-anak kecil untuk memuaskan hasrat mereka. Kemudian murka Allah jatuh pada orang-orang yang suka menyembah patung, menyembah berhala, patung yang menyerupai Tuhan Yesus sendiri. Itu juga akan terkena murka Allah. Kemudian sesaji juga itu termasuk akan terkena murka Allah karena menyembah Allah lain yang bukan Tuhan, yang adalah berhala itu sendiri, mengandalkan roh-roh dunia. Makanya itu juga akan terkena murka Allah. Kemudian nabi-nabi palsu atau mesias palsu yang sudah menyesatkan anak-anak Tuhan dengan menggiring mereka untuk memakai tanda enjusan 66 itu, lalu barcode, QR code, dan lalu microchip, mereka juga akan terkena murka Allah. Persiapkan diri kalian untuk ke depan yang sudah menerima enjusan itu akan terkena murka Allah, karena enjusan itu mengandung nanobot atau logam yang telah mengikat sel darah merah kalian dan menyebabkan timbulnya bisul, yaitu sel darah putih itu sendiri. Kalian harus rendah hati dan siap untuk bayar harga karena sudah memakai tanda 66 itu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian harus siap bayar harga mati martir yang sudah menerima tanda 66 itu, karena semua harus dibayar dengan sangat mahal untuk masuk kerajaan surga. Apapun yang terjadi di depan, janganlah kalian takut, karena Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya.
Yang terpenting adalah di saat nanti ISIS itu datang, janganlah kalian takut dan janganlah kalian menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas tubuh, jiwa, dan rohmu, yang bisa menyelamatkanmu, yang bisa memasukkanmu ke dalam kerajaan surga hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih. Semuanya itu tergantung hati kalian. Kalian menaruh di posisi mana? Jika kalian merendahkan hati, kalian akan mengerti suara kebenaran itu. Aku berkata sesungguhnya kepada kalian bahwa zaman ini akan segera ditutup dan tidak ada penambahan zaman lagi. Semua anak-anak Tuhan sudah dipisahkan, baik gandum dan ilalang. Terserah hati kalian mau ikut yang termasuk ilalang atau gandum, itu ada di tangan kalian, di hati kalian. Semuanya adalah kehendak bebas. Keangkuhan tidak ada gunanya dipertahankan di akhir zaman ini, karena kerendahan hatian yang akan membuat kalian dituntun masuk ke dalam kerajaan surga melalui Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, atau disebut juga dengan Imam Mahdi di akhir zaman ini. Janganlah kalian takut akan apa yang terjadi di depan. Hadapilah semuanya ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena di depan apa yang belum pernah terjadi akan segera terjadi. Semua akan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai anak-anaknya, yang berkuasa atas langit dan bumi dan kerajaan surga maupun neraka. Dialah itu yang akan memimpin anak-anaknya untuk menuju ke jalan kebenaran. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian tetap berjaga-jaga agar si jahat tidak menarik dirimu ikut dengannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak Tuhan dalam masa yang sangat sukar, masa yang sangat urgent, masa-masa yang harus mengandalkan iman, bukan logika. Amin. Haleluya. Praise the Lord.